Setelah itu ntar di akhirnya ntar saya tanya dari semuanya jawabannya apa jadinya yang mewakili kelas. Kalau misalnya ada request untuk ini Miss tolong liatin slide yang tadi dong Miss, yang deskripsi atau yang prosedur silakan ya. Ntar kita bisa liatin slide-nya. Ayo, silakan. Don't think too much. Jangan terlalu gimana, yang penting diingat aja. Wah, kalau dia ada ciri-cirinya begini, misalnya begini, harusnya dia teks ini nih, gitu. Ada pendapat baru discussion. Ayo, diingat yang tadi kita bahas discussion gimana. Apakah dia ada yang pro dan kontra? Oke, silakan didiskusikan, boleh saling chat satu sama lain. Kalau misalnya kurang setuju dengan pendapat yang lain, lo kayaknya ini, lo mbak kayaknya ini, boleh silakan. Dan terakhir boleh kasih jawabannya apa. Ini jawaban kelas dulu deh, saya request. Waduh, masih pada berpikir atau masih pada diskusi atau gimana? Belum ada jawaban. Oke, ada cara. Iya, jadi ini jenis teks apa? Oke, benar. Ya, jadi sepakat ini teks apa? Benar, put them, cara. Ayo, perwakilan salah seorang yang ini yang jadi kita ini sepakat untuk jenis teksnya jenis teks apa? Ayo, silakan. Oke, Mbak Vi, nggak apa-apa Mbak Fitri.
teks prosedur. Ya, ini karena ketua kelasnya sudah tampil, sudah mewakili. Jadi yang saya keep prosedur. Oke. Jadi yang saya keep jawabannya adalah prosedur ya. Ya. Semua dapat poin untuk pertanyaan ini. Ya, benar. Wah, suka gimana, Mbak? Ya, oke. Jadi benar ya. Tadi mungkin ada yang awalnya jawab deskripsi karena mungkin children's rooms. Benar, tadi ada yang bilang kan baca judulnya doang. Namanya udah tentang ini ruangan anak-anak gitu. Jadi pasti kalian ceritain tentang ruangan anak-anak gitu. Tapi kan ini namanya latihan. Biasanya latihan itu kan kita dituntut untuk hati-hati. Jadi mereka menjebak begitu loh. Kasih judul tapi bawahnya nggak kayak gitu gitu. Wah, aduh, orang kedua nih Mbak Fitri yang mengatakan saya unik. Uniknya dari mana toh Mbak? Terus saya jadi tersanjung 15 nih. Oke. Ya, jadi benar ya, berarti sudah mengerti. Ini adalah teks prosedur karena ada ditandai dengan kata-kata kalimat perintah atau imperatif, ataupun ada step-stepnya, ada langkah-langkah. Saya setelah ini, setelah A, kemudian kamu ke B, kemudian kamu ke C, begitu. Ini kan ada nih, wash dulu, dicuci dulu katanya, kemudian put them, terus letakin mereka di freezer, kemudian itu wash at the lower, dicuci lagi dengan temperatur yang rendah, jangan letakin di tempat tidur gitu. Oke, untuk ini berarti sudah mengerti prosedur, nggak ada masalah. Selanjutnya, ini yang agak menantang. Ya, kalau menganalisis kira-kira begitu, Mbak. Oke, ini yang agak menantang teksnya, geology. Ini jenis teks apa kira-kira? Ingat yang tadi penjelasan saya, bedanya deskripsi dengan explanation apa yang berhubungan dengan alam, sosial, budaya. Oke, Teh Elis katakan naratif. Oke, Mbak Armini eksplanasi. Yo, silakan lagi. Ini dapat poin kalau benar jawabannya, dapat poin 1 kelas ya. Tapi kalau salah ya mohon maaf. Oke, sudah bermunculan berbagai jawaban. Silakan ditelaah lagi kira-kira. Kemudian jawaban akhirnya apa? Oke, Mbak Kusma, gak apa-apa. Better late than nothing. Bagus telat daripada tidak sama sekali. Wah, Mbak Fitri galau antara deskripsi. Oke, silakan didiskusikan, dipikir-pikirin dari penjelasan tadi. Benar, kalau ada fenomena dia explanation. Apakah itu? Oke, Mbak V-nya sudah muncul. Jawabannya saya kunci atau bagaimana ini? Sudah setujukah semua jenis eksplanasi atau gimana? Ini antara dapat poin sama enggak ya, Mbak? Oke, setuju. Bagaimana? Saya hitung di hitungan kelima ya. Waduh, kayak beneran kuis nih ya. 5, 4, 3, 2, 1. Final answer? Yep, oke.
Ya, kembali mendapatkan poin. Wah, pinter-pinter mahasiswa saya. Ya benar. Ini adalah the explanation. Berarti sudah mengerti. Tidak semester lalu mungkin sudah belajar, atau juga tadi kita sudah bahas sedikit dan sudah langsung bisa ditandain ya. Ini teksnya adalah eksplanasi karena benar ada yang berhubungan dengan alam, komodo, vulkanik, gunung ya, pegunungan, kemudian juga ada fenomena yang terjadi. Kenapa ini bukan deskripsi? Karena kan ada dijelasin juga tuh Mbak, ada misalnya dia erupsinya tahun berapa, kemudian juga dia ada di jenis-jenis tempatnya, komodo begitu, itu kan bisa jadi deskripsi, tapi kan tidak mendetail begitu. Ini lebih kepada memberikan penjelasan, mengexplain tentang the island in Komodo, pulau Komodo ini gitu. Jadi harus jeli untuk melihat perbedaan-perbedaannya. Oke, sampai di situ untuk jenis-jenis teks yang tadi 7 yang disebutin sama siapa ya tadi ya ahlinya saya lupa. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ke jenis teks ilmiah dan non ilmiah. Ini sih gampang ya Mbak, ada ciri-cirinya aja langsung. Jadi ada teks itu terbagi dalam, ini bisa dilihat di kegiatan pembelajaran 2. Setelah yang pertama kan tadi teks, jadi ini di bagian keduanya kegiatan belajar 2, dia dibedain teks ilmiah dan non ilmiah. Ini adalah masing-masing ciri-cirinya. Kakek Buyut Larsen. Oke. Thank you Mbak V, you're helping me. Ya benar Pak De Larsen itu. Ya, jadi untuk teks ilmiah itu ada istilah khusus. Semalam kita udah bahas ya, ada caveat emptor, ada les veilleurs, yang bahasa Perancis itu susah. Jadi ada istilah khusus kalau dia dalam teks ilmiah, artinya teks yang berhubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan, kayak di tesis, buat skripsi atau buat disertasi. Pokoknya yang berhubungan dengan dunia pendidikan itu biasanya menggunakan teks ilmiah begitu. Kemudian ada struktur nominal. Nominal itu yang berhubungan dengan kata-kata benda. Kemudian struktur kalimat present tense, nama outlet bidang tertentu menggunakan tanda petik. Ya, ini misalnya menggunakan tanda petik kalau ada kalimat-kalimat yang dikutip secara langsung. Begitu. Ini ntar akan kita pelajari lebih lanjut juga. Sementara kalau dia teks non ilmiah, artinya teks-teks yang biasa ya, yang tidak harus baku begitu, menggunakan kosakata yang umum, menggunakan gaya verbal. Verbal itu kata kerja yang berhubungan dengan kata kerja begitu. Kemudian jenis kalimat bentuk lampau past tense. Itu adalah sepintas untuk ciri-ciri ilmiah dan non ilmiah. Sebenarnya tidak ada masalah. Oke, secara singkat dan sekilas dari teks yang 2 dan 3 ini jenis teks ilmiah atau non ilmiah kah? Saya gedein lagi sedikit. Oke. Oke, aduh Mbak Fitri langsung nongol. Non. Oke. Yang non yang mana Mbak Fitri? Yang 2, yang 3, atau dua-duanya non? Atau dua-duanya apa? Oke, good. Mbak Yuli langsung ketemu kata kuncinya. Pas, benar. Tadi kan kita bahas ya, berarti diperhatiin ya. Wah, saya senang sekali. Ya, teks non ilmiah langsung menggunakan bentuk lampau. Teks ilmiah menggunakan present tense. Ya, benar. Ya, begitulah. Jadi di ini kan ada nih, all around me I see friends have coughed, the travel bug. Jadi tadi kan ada, kalau dibalik lagi dulu ke slide-nya, teks ilmiah itu biasanya dia menggunakan kata benda, strukturnya nominal, sedangkan teks non ilmiah dia gaya verbal ataupun kata kerja gitu biasanya yang digunakan. Lihatin deh, dari awal aja udah ketemu langsung. All around me I see, langsung kan saya melihat gitu. Kemudian ada have coughed, berarti ini sudah past tense. Begitu. Kemudian kalau di sini I found it all splendid, ya ini sudah pasti past tense ya, karena dia ada kata-kata found yang harusnya find. Kemudian kalau misalnya ada kata-kata khusus, tidak ada ya.
Tadi sepintas sepertinya ini ya, in the amphitheater restaurant, rupanya itu nama-nama restoran, jadi bukan kata-kata khusus. Ya, dilihat dari ragam bahasa dan diketahui bukan bentuk ilmiah. Benar sekali. Lanjut, berarti sudah mengerti di bagian itu. Ya, sampailah kita ke modul 3 naratif. Sepertinya ini tidak terlalu susah, makanya saya gabungin aja Mbak ke pertemuan kita, pertemuan online kita kali ini. Karena mungkin udah belajar ya waktu semester lalu. Jadi secara singkat, naratif itu adalah, tadi kita udah belajar, to entertain the readers, untuk kasih hiburan gitu sama pembaca, jadi bisa terhibur setelah baca ceritanya. Bentuk lampau, waktunya tadi kita udah belajar, kemudian ada urutan peristiwa, kemudian strukturnya ini. Lanjut. Rangkuman, ciri-ciri teks naratif menggunakan past tense dan past continuous, ada action verb misalnya talk, visit gitu, jadi ada aksi yang dilakukan, kemudian diceritakan secara kronologis, first, then, finally gitu. Ya, ini keterangan tambahan tentang naratif, tata organisasi teks naratif. Ini juga tadi sudah berhubungan dengan bentuk lampau, kemudian ada urutan peristiwanya. Oke, ini untuk tambahan yang tadi saya sebutin. Aduh, tapi kecil sekali ya Mbak. Selain daripada 7 jenis teks yang disampaikan oleh kakek buyut kita Larson tadi, ini ada tambahan sebenarnya. Jadi ada 2 jenis, tapi ini bukan termasuk di modul kita ya. Ini hanya tambahan pengetahuan aja gitu loh. Ada review, ada anecdote. Ini yang tadi anecdote. Jadi kalau misalnya dia itu humor atau cerita-cerita jenaka, dia termasuk ke jenis teks yang anecdote. Sementara kalau dia review itu lebih kepada to critique or evaluate an artwork. Atau misalnya gini deh, pernah dengar istilah resensi buku nggak? Misalnya ada suatu buku baru, kemudian ada yang meresensi, artinya menceritakan nih bukunya ceritanya tentang begini, sisi baiknya begini, sisi buruknya begini, begitu. Jadi dia masuk ke review. Selanjutnya ada spoof. Oke, spoof. Ya, spoof ini istilah lain, tapi bukan anecdote ya, tapi dia itu to tell an event with a humorous twist. Jadi ini lebih, kalau misalnya kayak anecdote kan dia bener-bener cerita lucu begitu ya Mbak, artinya humor yang bener-bener kita udah tahu itu pasti lucu. Kalau spoof ini pernah dengar nggak, kalau dulu cerita tentang Abu Nawas, aduh tua banget ya cerita tentang Abu Nawas atau cerita tentang Kabayan begitu. Jadi kan ada adegan-adegan yang jenaka begitu, yang lucu, itu dia masuk ke kategori spoof. Kemudian yang terakhir ada news item. News item ini to inform readers about events of the day. Ini lebih kepada seperti berita perakiraan cuaca, dia itu termasuk ke news item. Oke, itu adalah akhir daripada slide-nya. Waduh, akhirnya selesai juga ya, 24 slide. Silakan komentar, pertanyaan, atau curhatan sebelum saya info untuk tugas dari kelas kita hari ini. Silakan. So far so good. Apakah ada